Seorang pria di Bangkalan, Madura, Jawa Timur nekat membunuh keponakannya yang masih balita pada Rabu 13 Agustus malam. Sadisnya, pelaku berinisial HL itu menghabisi korban HY berusia 4 tahun di hadapan ibunya. Pelaku kemudian ditangkap oleh personel Koramil dan Polsek setempat dibantu masyarakat tidak lama setelah kejadian. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Selamat petang, Edo. Ya, Edo, kami belum mendengar suara Anda. Baik, Edo, bagaimana dengan kronologi peristiwa pembunuhan? Baik, selamat petang rekan Siska. Baik, Edo, bagaimana dengan kronologi peristiwa pembunuhan sadis ini? Apa yang membuat Eh, pelaku nekat membunuh korban? Baik Siska, tragedi pilu ini diawali dengan eh, tersangka HL 34 tahun yang mencari keberadaan istrinya di rumah kakak ipar perempuannya di desa Keker, Kecamatan Keker pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di situ setiba di rumah kakak ipar, pelaku mendapati pintu rumah dalam kondisi terkunci dan mendobrak pintu hingga memecah kaca dengan lengan kanannya yang juga mengakibatkan uh, pelaku menderita luka pada lengan tangannya akibat dari pecahan kaca. Disitulah pelaku tidak menemukan istri yang dicari dan menemukan dua orang perempuan, ya. Salah satunya yakni ibu dari korban berinisial SM. Korban kemudian melampiaskan dengan melontarkan kalimat dengan nada marah yang membuat keduanya kabur, dan begitu juga dua perempuan lainnya yang tidak lain adalah mertua dan nenek mertuanya di kamar sebelah juga kabur. Disitulah korban bocah berinisial HY 3 tahun tertinggal setelah empat perempuan itu kabur meninggalkan rumah karena merasa ketakutan. Berdasarkan keterangan yang kami himpun dari Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafiddian Mauludi, uh, korban HY tertinggal dan sempat digendong oleh pelaku, dan di saat itulah pelaku membawa keluar korban, dan di saat itulah ibu korban kembali untuk mendapatkan kembali anaknya. Namun di situ terjadi percekcokan dan mengakibatkan ibu dari korban itu sempat menderita luka sebagaimana disampaikan AKP Hafid. Namun tragisnya di situ Tribuners, pelaku membanting terlebih dahulu korban sebelum menebas dengan menggunakan parang pada bagian leher dan sejumlah bagian tubuh pada korban. Korban meninggal dunia dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Begitu sih ya. Baik, Edo, ini tindakan yang cukup sadis dilakukan oleh pelaku bahkan di hadapan ibu korban sendiri. Lalu apakah ada informasi terkait, adakah indikasi terkait apakah pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan, Edo? Kami sempat menanyakan hal itu kepada pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafiddian Maulidi. Nantinya apabila langkah itu diperlukan, maka pihak kepolisian akan mengundang atau melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Namun hingga sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku, bahkan uh, perkara apa yang membuat pelaku marah terhadap istrinya hingga mencari istrinya dan berujung pada tragedi pilu tersebut, Siska. Baik, Edo, terkait dengan peristiwa ini, apakah pelaku sempat menyampaikan sesuatu hal atau mungkin berniat untuk meminta maaf kepada keluarga korban? Betul, hal itu disampaikan pelaku HL di hadapan Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafiddian Maulidi, disampaikan tadi sore ketika uh, Kasat Reskrim Hafid menggali keterangan, dan pihak pelaku di akhir kalimatnya mengaku akan meminta maaf, merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Hal itu disampaikan pelaku ketika hendak memasuki ruang tahanan di Polres Bangkalan. Begitu, Siska. Baik, Edo, lalu bagaimana dengan proses penanganan terhadap pelaku saat ini? Apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku?
Atas peristiwa ini, Satreskrim Polres Bangkalan menjerat pelaku dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 36C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebagaimana disampaikan AKP Hafid di hadapan awak jurnalis tadi sore, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Madura Ahmad Faisal Edo terkait dengan kasus pembunuhan paman terhadap keponakannya. Selamat bertugas kembali. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan akan menyampaikan terkait dengan kejadian atau perkara penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia. Adapun kronologis kejadiannya yaitu awal mula tiba-tiba pelaku ini atas inisial CL tiba-tiba marah, kemudian mau mencari istrinya dengan membawa parang. Kemudian menuju ke rumahnya korban, kemudian rumah korban terkunci, akhirnya pintunya didobrak oleh pelaku dengan membawa parang dan marah-marah. Kemudian di kamar pertama, pelaku menemukan 3 orang atas nama SF dan kemudian atas nama inisial PT yang mana istri dari pelaku. Kemudian ada anak korban atas nama inisial MKY umur 3 tahun. Setelah itu pelaku marah-marah, 2 orang kabur, kemudian disusul dari kamar kedua, 2 orang lainnya juga kabur karena takut, tertinggallah anak korban di kamar sendirian. Kemudian pelaku membawa anak korban keluar, kemudian 1 orang yaitu ibunya korban berusaha menghalau untuk merebut korban. Di situ terjadi cekcok, akhirnya ibunya korban juga terluka. Setelah itu korban yang anak usia 3 tahun ini dibanting oleh pelaku di tanah. Mengetahui hal tersebut, karena pelaku kalap, ibunya korban kabur. Kemudian pelaku melakukan pembacokan terhadap leher korban dan beberapa di sekujur tubuh lainnya. Kemudian dari hasil otopsi ada beberapa luka, khususnya di leher, hampir putus lehernya. Itulah yang menyebabkan matinya korban. Kemudian terhadap pelaku kita sangkakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dan pelaku sempat kabur ya? Kemudian setelah kejadian pelaku sempat kabur. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan anggota Polsek Geger melakukan pencarian dan akhirnya kami berhasil menemukan pelaku bersembunyi di belakang kamar mandi milik korban di semak-semak belakang kamar mandi. Kemudian kami berhasil melakukan penangkapan. Pemicu kemarahan itu dan terkait dengan pemicu kemarahan masih kami dalami apa yang menyebabkan pelaku tiba-tiba marah. Ada kemungkinan gangguan jiwa? Terkait dengan kemungkinan itu nantinya kami akan melakukan pemeriksaan ke dokter jiwa kalau memang ada indikasi ada kelainan jiwa. Polisi menangkap seorang pria yang tega menghabisi keponakannya yang masih berusia 4 tahun di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi sadis pelaku berinisial HL tersebut dilakukannya di rumah korban di Dusun Langiyur, Desa Kecamatan Geger pada Rabu 13 Agustus kira pukul 10 malam. Seusai ditangkap polisi, HL mengaku dirinya mendengar bisikan setan saat menghabisi keponakannya secara sadis. HL pun menyatakan ingin meminta maaf pada keluarga korban atas perbuatannya tersebut. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi dalam keterangannya pada Kamis 14 Agustus mengatakan,
Peristiwa bermula ketika pelaku emosi mencari keberadaan sang istri. HL kemudian mendatangi rumah korban sembari membawa parang yang berjarak 500 meter dari kediamannya. Sesampainya di rumah korban, HL mendobrak pintu hingga memecah kaca rumah hingga mengalami luka di tangan. Pelaku kemudian menemukan ibu korban SM dan bibinya PT serta keponakannya HY. Lantaran ketakutan, SM dan PT lari menyelamatkan diri namun korban ketinggalan. Pelaku lantas membawa korban keluar rumah dan membantingnya. Ibu korban sempat berusaha menyelamatkan sang anak namun terkena tebasan parang pelaku. Naas, pelaku kemudian membacok korban secara membabi buta pada bagian leher dan beberapa tubuhnya. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi di semak-semak sebelum ditangkap oleh warga dan aparat keamanan. Ini apa namanya? Apa yang kamu lakukan? Hah? Di mana? Tadi malam. Di itu setan jin. Terus kamu apakan? Anak kecil itu kamu apakan? Ya mungkin kena tebas itu loh. Kena tebas. Ya. Ya wes. Tapi nggak niat. Hah? Dia itu nggak niat. Niat. Pokoknya udah paksa. 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 Udah. Ya. Oke, ya. Terus di dalam dulu ya. Minta maaf nggak bisa Minta maaf ya. sama itu keluarga. Ya, nanti kalau ketemu minta maaf ya. Ya wes, masuk. Halo ya mas. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.